Ketika engkau jatuh, terpuruk dalam kegagalan, mulai hilang harapan, jangan terburu menyerah pada keadaan, karena engkau bisa mengembalikan harapanmu yang hilang. Kita seringkali menghadapi kenyataan pahit, dikecewakan oleh harapan. Harapan seringkali datang penuh semangat di awal perencanaan. Namun pada kenyataannya, harapan itu hilang ketika mendekati kenyataan di depan. Saudara, Martin Luther King Jr. berkata, kita harus menerima kekecewaan karena keterbatasan. Tetapi jangan sampai kita kehilangan harapan yang tanpa batas. Artinya, kita mungkin kecewa karena keterbatasan kita. Tetapi dalam keterbatasan itu, kita harus tetap memiliki pengharapan yang tanpa batas. Saudaraku, pada kenyataannya bukan hanya barang yang bisa hilang. Ternyata pengharapan itu juga bisa hilang. Ketika barang hilang, Bapak Ibu Saudara, kita bisa membelinya di toko. Kita bisa mencarinya dengan segala upaya daya kita. Ketika orang hilang, kita bisa meminta bantuan orang lain, dalam hal ini polisi, untuk mencarikannya bagi kita. Lalu bagaimana jika pengharapan itu yang hilang? Pengharapan kita tidak bisa membelinya. Tidak ada toko yang bisa menyediakannya. Tidak ada toko yang menjualnya. Pengharapan itu bukan barang. Pengharapan juga tidak bisa kita meminta orang lain mencarinya untuk kita. Nah saudara, pengharapan itu bisa hilang ketika kita tidak mampu lagi percaya sesuatu itu mungkin bisa terjadi. Harapan tidak hanya sekedar sebuah perasaan. Harapan terkoneksi dengan iman. Sehingga ketika seseorang kehilangan harapan, ia tidak sekedar kehilangan kesempatan, tetapi bisa jadi kepercayaannya mulai berkurang. Kita tentu ingat dengan Raja Daud. Kisahnya mengalahkan Goliat tidak akan pernah dilupakan orang percaya sepanjang masa. Ia begitu luar biasa ketika banyak orang Israel ketakutan. Tetapi Daud punya pengharapan yang besar. Dia yakin di dalam nama Allah, ia bisa mengalahkan Goliat. Berbekal batu dan umban, dan tentu di dalam nama Tuhan. Kisah ini menunjukkan Daud mampu mengalahkan ketika pengharapan sepertinya tidak lagi ada di hadapan bangsa Israel. Tetapi kita tidak pernah bisa membayangkan ternyata Daud pernah mulai hilang kepercayaan. Kepercayaannya mulai kendor, pengharapannya mulai pudar, dan sungguh keadaannya amat memprihatinkan. Dalam catatannya di Mazmur 31 ayat 13, dia menyatakan kondisinya yang memprihatinkan itu demikian. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi barang yang pecah. Membayangkan ada orang berkata, aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Orang yang berkata demikian tidaklah mungkin memiliki pengharapan dalam hidupnya. Namun saudara, Daud bisa berkata di dalam ayat 25, kuat dan teguhkanlah hatimu hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Dari orang yang kehilangan harapan menjadi orang yang memunculkan harapan. Bagaimana mungkin Daud bisa mengembalikan harapannya itu kembali dalam genggamannya? Apa yang membuat Daud bisa mengembalikan lagi harapannya yang telah hilang itu? Ketika pengharapan mulai memudar, tiada jalan yang terlihat di pandangan mata kita. Bahkan kita tidak menjumpai orang yang bisa menjadi tempat untuk kita bersandar.
di saat seperti ini yang dilakukan oleh Daud ialah berseru dan memanggil Allah. Kepadamu ya Tuhan, aku percaya, Engkaulah Allahku. Ketika engkau kehilangan harapan, yang bisa engkau lakukan adalah engkau berseru kepada Allah dan memintanya untuk menemukan pengharapanmu kembali. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berseru dan memanggil Allah akan menolong kita menemukan kembali harapan yang hilang. Kenapa bisa demikian? Kita tidak pernah tahu pengharapan kita hilang dan terdampar di mana. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu saudara, Allah lah yang sanggup mengembalikan pengharapan itu kepada kita. Bahkan Allah bukan hanya sekedar bisa mengembalikan sebuah harapan. Ia bisa menumbuhkan pengharapan yang baru, pengharapan yang lebih baik dari sebelumnya. Saudara, dalam situasi kita hilang harapan, bukan hanya akal kita yang mulai sulit untuk mencari jawaban, tetapi kita tidak lagi menemukan teman untuk bisa membawa kita keluar dari persoalan. Di saat itulah kita perlu yakin bahwa Allah tidak pernah melepaskan diri kita. Daud berkata, "Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong." Daud menyangka bahwa Allah itu tidak ada untuk dia dan dia terhilang di mata Allah. Tetapi dia menyadari bahwa sesungguhnya ia tidak pernah terhilang daripada Allah. Ia tetap dimiliki oleh Allah. Tetapi ketika kita bisa berpikir bahwa sesungguhnya kita tetap dimiliki Allah dan memiliki Allah, maka kita akan tahu pengharapan tidak pernah pergi menjauh. Sebab pengharapan itu adalah Allah sendiri. Pengharapan itu bernama Allah kita. Selama Allah di pihak kita, maka tetap akan ada pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.